Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat, stay positif, tetap semangat. Oke? Perkenalkan, nama saya Yerli Adatu. Itu channel saya. Bagi teman-teman yang belum kenal, silakan subscribe ya. Tonton video-video saya sebelumnya. Banyak sekali yang berkenaan dengan motivasi belajar bahasa Inggris. Kemudian juga sharing-sharing kaitan dengan mereka yang sudah menjadi profesional di luar negeri, oke? Bahkan juga saya sharing teaching materials yang bisa dipakai, oke? Hari ini mau ngapain? Saya ingin sharing satu topik, satu isu yang sering ditanyakan ke saya, yakni bisa nggak saya cepet ngomong bahasa Inggris? Maksudnya mungkin dalam waktu dekat ya. Pertanyaan begitu. Saya pengen ngomong bahasa Inggris dalam waktu yang singkat, cepat. Menurut teman-teman bisa nggak ya? Baik, saya ingin memberikan 3 jurus cara ya agar bisa ngomong bahasa Inggris dengan cepat. Oke? Dan yang saya berikan ini berdasarkan pengalaman saya mengajar selama 15 tahun lebih dalam konteks juga memberikan workshop dan banyak aktivitas terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Simak 3 jurus yang akan saya berikan, praktekan ya, dan rasakan manfaat dari 3 jurus yang saya berikan di video ini. Oke, check this out. Oke, kembali dengan saya Yerli Adatu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, supaya saya semangat untuk membuat video-video kreatif selanjutnya dengan topik-topik yang menarik, yang berbeda. Oke, nah seperti di awal saya katakan, sering saya ditanya, bisa nggak saya ngomong bahasa Inggris cepat ya. Saya pengen cepat ngomong bahasa Inggris nih. Itu pertanyaan yang sangat menantang menurut saya ya. Nah, saya mencoba merumuskan 3 jurus yang berdasarkan pengalaman juga penelitian ya. Kita coba ya 3 jurus ini. Dan jikalau Anda sudah melakukan 3 jurus ini dan berhasil, boleh memberikan komen di kolom di video saya ini. Oke? Baik, saya akan memulai ya. Kira-kira 3 jurus ini apa saja? Ya. Yang pertama adalah saya sarankan you watch movies. Oke? Watch movies. Mengapa watch movies? Tadi kan tujuannya adalah dalam waktu dekat, cepat teman-teman bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, untuk bisa ngomong bahasa Inggris itu membutuhkan kosakata, membutuhkan ekspresi-ekspresi bahasa Inggris yang sudah Anda tahu untuk kemudian dipraktekkan. Kalau mungkin masuk di kelas bahasa butuh waktu, proses terstruktur dan lain sebagainya. Tapi dengan melihat film, ya, watch movies, itu ada 2 hal yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah teman-teman mendapatkan natural expressions. Sekali lagi, natural expressions. Banyak hal yang didapatkan, percakapan-percakapan, ekspresi-ekspresi yang diberikan oleh penutur asli dalam konteks di film tersebut. Tentunya banyak sekali film yang bisa teman-teman tonton, sebisa mungkin yang ya terserah. Bisa yang ada subtitlenya atau yang tidak ada subtitlenya. Tapi yang baru pemula mungkin mendengarkan, ada proses mendengarkan, ada listening comprehension, kemudian melihat terjemahannya, di situ bisa melihat konteksnya. Oh, ternyata kalau mau ngomong A, maka bahasa Inggrisnya atau ekspresinya seperti itu. Yang saya maksud adalah begini. Contoh ya. Ini saya kasih contoh di video ini. Misalkan ekspresi dalam bahasa Indonesia. Habis dari mana kamu? Kalau teman-teman lihat film itu sering kali ya ekspresi-ekspresi dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya muncul ya. Itu bagus untuk kita dengarkan, kemudian kita masukkan di skemata kita, masukkan ke memori kita ya, kemudian bisa kita praktekkan. Contoh, habis dari mana?
Seringkali kan kita kalau pakai bahasa ibu kita, habis dari mana, kemudian kita pakai bahasa Inggris seperti apa? Where did you go? Where did you go? Apakah itu pas dalam konteks yang natural atau alami, atau dalam konteks yang bahasa Inggris sesungguhnya, yang mestinya kalau ada pertanyaan, kamu habis dari mana? Tadi ketemu tapi kemudian tiba-tiba menghilang. Habis dari mana gitu ya. Maka pertanyaan dalam bahasa Inggris adalah, where have you been? Where have you been? Bukan yang tadi, where did you go? Karena itu mungkin itu tadi menerjemahkan langsung dari Indonesia ke Inggris. Nah, di sini kita belajar dalam natural expression ini karena ternyata dalam konteks bahasa Inggris tidak semuanya tidak melulu diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Ya kan, kalau saya makan sangat mudah, I eat, tinggal lihat kamus. Tapi kalau ekspresi atau idiomatic expressions ini butuh pengetahuan. Nah, kita nggak perlu mungkin menghafal, tapi dengan melihat, mendengarkan film langsung dari penutur aslinya dalam satu konteks yang jelas. Ya, contoh ya dari pertanyaan, habis dari mana kamu? Habis sedang ngobrol dengan teman, beberapa teman, salah satu dari temanmu mungkin keluar agak lama terus kembali lagi. Kita bertanya, habis dari mana kamu? Maka pertanyaannya, where have you been? Bukan where did you go? Karena konteksnya berbeda. Oke? Kemudian contoh lain, kalau kita belajar dari film, poinnya adalah natural expression yang bisa kita dapatkan dari nonton film tersebut. Adalah, saya traktir makan ya. Saya traktir makannya. Bahasa Inggrisnya gimana? Kalau dalam film-film yang sering kita dengar, biasanya kita mendengar meals on me, meals on me, ya. Anda teman-teman bisa perhatikan konteks bahasa Indonesianya, saya traktir makan ya. Kemudian bahasa Inggrisnya meals on me, alright? Meals on me, saya traktir makan. Dari situ Anda mendengar, melihat konteks, kemudian Anda bisa praktekkan ekspresi bahasa Inggris tersebut. Dengan cara ini sangat bisa dipastikan teman-teman bisa langsung mempraktekkan dan paham bahwa itu adalah cara ngomongnya yang secara alami. Oke? Kemudian selain natural expression yang kita dapatkan dari film, natural pronunciation. Sekali lagi, watch movie ini fungsinya banyak sekali. Ya, sekali lagi karena pertanyaannya, saya pengen bisa cepat ngomong bahasa Inggris. Maka kalau teman-teman belajar di kelas butuh waktu lama, tetapi dengan nonton film dengan menggunakan bahasa Inggris, Anda sudah disuguhkan dengan ekspresi-ekspresi yang natural dari penutur asli dan sekaligus juga pengucapan yang alami. Yang saya maksud seperti apa? Saya kasih contoh. Misalkan dalam konteks di dapur gitu ya, ada yang ngomong tomat, langsung kita mendengar dalam bahasa Inggris tomato. Langsung kita mendengar bahwa cara ngomongnya seperti itu, tomato. Padahal kalau kita ngomong dengan yang lainnya dalam konteks kita ngomong sama teman yang baru belajar bahasa Inggris, paling ngomongnya seperti apa? Tomato. Apakah itu sudah sesuai, sudah pas dengan cara alami mengucapkan bahasa Inggrisnya tomat? Kan enggak. Oke? Tomato. Ketika mendengar, kemudian mempraktekkan. Dengar, mempraktekkan. Kemudian juga masih konteksnya di dapur. Ada tomato, ada potato. Dua kata bahasa Inggris ini penekanannya di silabel atau sukata yang kedua. Kalau belajar bahasa Inggris, belajar suku kata dan sebagainya, ini butuh waktu lama. Tetapi teman-teman langsung mendengar dari film sudah bisa mendapatkan pengucapan yang alami dari penutur aslinya. Tomato, potato. Kemudian contoh kata-kata lain, academic. Orang bahasa Indonesia sering salah mengucapkan menjadi academic. Tekanannya di kedua, salah. Harusnya academic, penekanannya di dua dari belakang. Academic. Nah, itu kalau belajar fokus ke soal word stress, itu
butuh waktu lama. Tetapi kalau langsung dari video, langsung dari film, itu langsung storage ke ini brain kita, memori kita, kemudian langsung bisa kita praktekkan. Jadi dengar, listening comprehension melalui nonton film ini bisa langsung kita praktekkan. Terus kemudian juga kata-kata yang mungkin seringkali salah. Ketika nonton film itu bisa langsung oh gitu toh cara ngomongnya. Misalkan rekaman, seringkali kita mengucapkannya record, padahal salah, maksudnya record, ya kan? Ilmunya dapat dari mana ya? Dari nonton film aja, cukup itu. Coba itu yang saya tekankan dari menonton film karena banyak manfaat praktisnya. Yang pertama tadi apa? Natural expressions. Yang kedua adalah natural pronunciations. Oke, itu jurus yang pertama. Tadi apa? Watch movies. Pasti suka kan nonton film? Coba film yang berbau atau menggunakan bahasa Inggris. Pasti Anda dengan cepat mengadopsi ekspresi-ekspresi dan pronunciation yang alami dari penutur aslinya. Itu penting. Karena sekali lagi, mengapa ini saya sarankan? Karena learning English is a habit formation. Belajar bahasa Inggris itu berdasarkan dari kebiasaan. Kebiasaan apa? Mendengar. Nonton, mendengar, kemudian masuk ke memori kita, dan selanjutnya adalah mempraktekannya. Oke, itu jurus yang pertama. Bagaimana dengan jurus yang kedua? Jurus yang kedua, kira-kira apa? Setelah watching movie, gampang sekali karena pasti suka watching movie. Yang kedua, frequent practice. Ini saya bilang penting untuk dilakukan. Karena apa? Bahasa Inggris adalah sebuah kebiasaan. Teman-teman bisa ngomong waktu bayi belajar kata-kata, orang tuamu membimbing dengan mengatakan mama, papa, makan, dan kamu sebagai anak kecil itu mengucapkan berulang-ulang. Oke? Maka akhirnya bisa mengucapkan kata dan pada akhirnya juga membuat sebuah kalimat speaking, ya kan? Frequent practice ini pertanyaannya berapa lama? Kalau saran saya 1 hari ya 3 jam untuk exposure praktik dengan menggunakan ngomong bahasa Inggris ini 3 jam per hari. Boleh nggak lebih dari itu? Sangat boleh, sangat dianjurkan. Semakin teman-teman dapat exposure semakin baik. Anda akan terbiasa. Oke? Nah, pertanyaannya dengan siapa saya ini praktik, Pak atau Kak? Dengan ya teman, partner. Carilah teman-teman yang punya motivasi yang sama, kuat. Pertanyaannya harus yang lebih bagus dari saya nggak bahasa Inggrisnya? Syukur-syukur dapat teman yang punya kompetensi ngomongnya itu jauh lebih baik dari teman-teman. Tapi kadang-kadang apa kelemahannya? Ketika ngomong dengan mereka yang speakingnya jauh lebih bagus, kita itu seringkali terintimidasi. Ketika terintimidasi, jadi dismotivasi, jadi mundur karena dia udah canggih. Nah, saran saya secara praktis, cari teman yang mungkin levelnya kurang lebih sama, tapi yang paling penting motivasinya kuat. Ayo sama-sama belajar, saling melengkapi. Jadi cari teman atau partner ini susah-susah gampang, tapi itu harus ada. Teman-teman sudah dapat natural expressions, natural pronunciation di sini kan perlu diucapkan, perlu disampaikan, perlu dipraktikkan. Bahasa kalau tidak dipraktikkan sulit. Jadi supaya cepat ya harus ngikutin yang kedua, yaitu frequent practice. Ya, 3 jam per hari, kemudian cari partner orang yang sekiranya saran saya levelnya sama supaya kalau mau kasih feedback itu enak. Oke? Selain
3 jam per hari ya cari partner atau teman, saya sarankan ikutlah conversation club. Entah itu di sekolah, di kantor ataupun di mana. Kalau di conversation club online juga sebenarnya banyak ya. Bisa membuat grup sendiri. Wah, itu bagus sekali. Jadi memenuhi kriteria frequent practice jurus yang kedua yang saya sampaikan. Oke, frequent practice minim 3 jam sehari, boleh lebih, bagus. Kemudian cari teman yang bisa membantu saling melengkapi, saling memberikan feedback, memberikan semangat, memberikan pencerahan juga ya, supaya teman-teman tuh motivasinya itu, komitmennya tiap hari bisa selalu ngomong bahasa Inggris. Dan yang terakhir itu join conversation, bisa bentuk sendiri. Bagaimana? Yang pertama tadi apa? Nonton film. Ini menyenangkan kan? Sangat menyenangkan. Saya pun juga suka nonton film. Dari nonton film tadi apa? Dapat satu natural expressions. Tidak perlu kamu buka buku, tetapi sudah langsung mendengar dan kamu bisa langsung praktekkan. Kamu sambung dengan jurus yang kedua, yaitu frequent practice dengan teman atau ke conversation. Kemudian yang kedua tadi yang di watching movies itu natural pronunciation, mendengar ucapan. Sangat mudah dan itu menyenangkan kalau teman-teman mau terus melakukan yang jurus pertama, nonton, dan juga yang kedua adalah cari teman dan praktek ataupun berlatih 3 jam per hari. Oke? Nah, itu jurus pertama. Jurus kedua, kira-kira jurus yang ketiga apa? Nah, ini mungkin agak klasik tetapi ampuh buat kita sebagai pemula yang pengen cepat bisa ngomong bahasa Inggris. Consult dictionary. Saya selalu kasih guyon begini. Kalau belajar bahasa Inggris mau ngomong kan butuh kosakata, cara bacanya. Oke. Sekarang ini ada yang online, ada juga yang pocket dictionary. Dengan pocket dictionary, pilihannya banyak sekali. Asal mau motivasinya kuat juga. Saya guyonnya seperti ini. Kalau mau cepet ngomong bahasa Inggris, kamu punya 2 saudara. Siapa itu? Adikmu dan kakakmu. Ya, adik dan kakak. Kenapa? Ya iya, kalau ada kosakata yang nggak tahu, ya itu tadi. Dengan siapa? Dictionary. Oke? Dictionary. Atau dengan kakakmu. Dengan siapa? Kamus. Kamus itu. Ya. Oke. Nah, ini penting karena apa? Dengan kita consult dictionary, kita expand our vocabulary size. Expand our vocabulary size. Maksud saya apa? Misalkan teman-teman sudah tahu bahasa Inggrisnya bahaya, apa ya? What is the English word untuk kata bahaya? Danger. Benar nggak? Danger. Tapi ternyata kalau nonton film atau baca buku, ternyata kata danger ini atau bahaya dalam bahasa Inggris danger, ada kata-kata lain atau sinonim yang juga sering dipakai. Kata danger ini ataupun bahaya ini, sinonim yang lain itu apa? Misalkan ternyata danger ini memiliki sinonim jeopardy. Jeopardy. Nah, di sini perannya consult your dictionary. Kamus sama dictionary. See? Ya. Ternyata bahasa Inggrisnya bahaya tidak hanya satu, yaitu danger. Tapi ada jeopardy. Apa ada kata lain? Yes, ada. Ternyata ada hazard. Hazard. Ternyata sinonim lain dari danger itu ada yang lain. Ini yang saya maksud. Consult your dictionary itu mempercepat teman-teman itu size vocabulary-nya naik. Ya, naik. Nah, kalau vocab size-nya banyak, maka ini membantu teman-teman untuk ekspresikan ide, pendapat
karena untuk mengekspresikan butuh yang namanya vocabulary. Oke, ini Consult Dictionary ini cara yang klasik, ya kan? Tetapi seringkali kita malas untuk melakukan ini. Justru ini yang membantu kita. Toh pun kita gampang kan, ada Pocket Dictionary atau Online Dictionary. Kalau Online Dictionary ini dibantu dengan cari yang ada cara pengucapannya sekalian. Kayak ini, Jeopardy, Jeopardy, bukan Jeopardy. Seringkali mengucapkan Jeopardy, keliru. Tapi Jeopardy, see? Bahaya, danger, ternyata ada sinonim lain yaitu Jeopardy atau hazard. Hazard. Gimana? Paham ya? Nah, selain itu, Consult Dictionary ini sekali lagi tidak selesai pada sudah Consult Dictionary, udah dapat kata-kata tambahan, praktekkan lagi dengan teman atau partnermu. Praktekkan dengan teman atau partnermu yang tadi di jurus nomor 2. Cari teman yang mungkin satu level, tapi semangatnya tinggi, komitmennya tinggi untuk belajar bahasa Inggris ngomong. Sekali lagi, kita fokus ke speaking dulu. Perkara grammar yang mungkin masih keliru ataupun salah itu nomor 2, nomor sekian bahkan ya. Yang penting vocab size-nya bertambah, ekspresi dalam bahasa Inggris juga bertambah. Oke, jadi yang pertama adalah watch movies, very fun, tapi secara nggak langsung teman-teman mendapatkan banyak sekali paparan bahasa Inggris secara natural dari penutur asli ya. Karena dengan watching movies dapat natural expressions, kemudian natural pronunciation. Itu penting untuk bisa modal ngomong cepat dalam bahasa Inggris. Yang kedua tadi apa? Frequent practice. Ini kunci. Frequent practice. Minim 3 jam sehari. Kemudian cari partner tadi. Yang selanjutnya adalah cari ya conversation club atau membentuk grup sendiri. Conversation club. Karena tanpa itu you will not practice your expression yang udah dipelajari, pronunciation yang udah didapatkan. Itu penting. Yang ketiga adalah Consult Dictionary. Oke? 3 itu aja yang bisa saya berikan. Untuk selanjutnya kaitan dengan topik-topik lain akan saya berikan di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa ya, tonton dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kasih komen. Thank you untuk your attention. See you around. Halo, ya gimana tadi penjelasan saya tentang 3 jurus supaya cepat ngomong bahasa Inggris? Praktis kan? Dan saya yakin kalau dilakukan 3-3-nya ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Anda bisa ngomong bahasa Inggris. Oke? Thank you for watching dan tetap semangat. Tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you.